Sedih teman bicara sholat, lai Rasulullah baru saja peristiwa Isra Mi'raj, besoknya tidak langsung serta-merta akan mengajak orang sholat. Malam tadi malam Nabi malam Isra Mi'raj, besoknya datang malaikat Jibril mengajak, memberitahu tentang sholat waktu zuhur. Ia mengatakan, Muhammad, ini waktu zuhur dan ini cara sholat zuhur. Terus sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, sampai subuh singkatnya. Nah besoknya Nabi sholat sendiri. Ketika Nabi sholat sendiri satu hari, Nabi berpikir mau berlembing tiap barat jamaah entar waktu sembahyang niki wah datang. Karena orang-orang belum sholat. Itu pun peristiwa itu terjadi tahun ke-12 kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu peristiwa Isra Mi'raj niki. Nah hari ketiga niki Nabi mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan berembintan tiap barat kaum muslimin lamun waktu sembahyang niki wah datang. Niki sejarahnya. Niki sejarah azan niki. Baru kita bahas tentang sholat. Akhirnya kumpul para sahabat. Rasul melontarkan pertanyaan. Para sahabat ditanya oleh Rasul, bagaimana cara kita memberitahu kaum muslimin kalau waktu sholat itu sudah tiba? Tidak ada yang berpendapat para sahabat. Berulang-ulang Nabi sampaikan, berembintan tiap barat kaum muslimin waktu sembahyang mau datang. Karena berulang-ulang, akhirnya ada satu angkat tangan. Begini aja Rasulullah, bila tiba waktu sholat, katanya kita bakar api unggun, katanya. Ini orang pramuka nih. Sahabat yang lain diem. Karena dia diem, dia mikir nih, masa dia minta datang waktu sembahyang dan sedut api, nyeletok kesekit. Berbila musim hujan, mungkin sudah bakar api. Nah menu malik. Lamun menurut sida berlih. Sakena musim hujan ini kita kedua. Lamun menurut tiang ya, dimintakan waktu sembahyang kita erek bendera. Nah, sepi sahabat niki. Arahnya duduk sekit. Berbila mun subuh ini. Bendera luar taik dengan masih tirangnya tahu waktu tiba. Menu malik. Arahnya duduk sekit malik. Mending subuh memuda. Perbedaan atau waktu tiba erek-erek berdiri. Menu malik. Arah sih berpendapat. Marani ini paling praktis. Dimintakan waktu sembahyang kita tiup trompet tuh. Wah, itu Yahudi itu, ini. Sekali-kali berani kita pukul lonceng, Nasrani itu. Namun selalu pendapat ini tidak terima. Lamun bubar. Nah ketika bubar itu ada dua orang sahabat yang mimpi sama. Itu Zaid bin Sabit dengan Umar bin Khattab. Baru nggak tiap lelap dalam tiang niki tiba-tiba datang seorang laki-laki berjubah putih mengelilingi tidur beliau dan mengucapkan kalimat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai niki. Ia selesai terus langsung ke Rasulullah memberitahu kalau ini tadi dalam mimpi saya Rasulullah. Tiba-tiba disusuli oleh Umar. Umar begitu dengar Zaid bin Sabit cerita, Umar bilang, "Pada mimpi itu, benar itu." Dan dibenarkanlah mimpi itu. Akhirnya setelah selesai singkat cerita bahwa Rasulullah perintahkan Zaid bin Sabit, panggil Bilal, ajar kalimat yang Anda terima dalam mimpi itu. Diajarlah Bilal kalimat azan itu, dan akhirnya tukang azan pertama merupakan Bilal doang, jadi makin padahal Bilal orang meninggal lain. Karena Bilal pertama kali mengumandangkan azan itu. Nah, begitu kumandang azan ini pertama kali dilakukan oleh Bilal. Bilal ini orang gesit gati. Musuh niki lamun Bilal ngebang, si pejabat ngebang Bilal. Jangan mangkah ngebang masih dengan morok. Mau ngelapor di Rasulullah. Rasulullah ngebang masih doang betul tidur nih.
Tiang rumbo biasa subuh niki mas. Nabi si rumbo bilang, as-salatu khairum minan naum. Itu makan bilang ini. Rasul setuju dan masih sekarang dipakai. Nah, saja ini masalah mungkin ini mas kalian. Dan itu ada dalam kitab Subulus Salam. Lamun muazzin kena Allahu Akbar, Nabi sudah jawab. Ibu-ibu, itu jadi masih ini anda kan dijawab salah. Di dalam Subulus Salam boleh kita jawab Allahu Akbar, kata muazzin jawab Allahu Akbar lagi. Tapi boleh juga kita jawab dengan mengatakan alal fitrah. Dalam Subulus Salam ada nih. Begitu muazzin mengatakan Allahu Akbar, alal fitrah. Arti alal fitrah ini Anda dalam kesucian tekad, karena orang yang sudah mengagungkan Allah pasti tekadnya sudah bersih. Ketika muazzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, Nabi jawaban milu masih ada enggak jawaban lain. Di dalam Subulus Salam juga disebutkan demi muazzin kena asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya adalah kharajta minan nar, Anda sudah keluar dari neraka. Karena begitu orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang itu keluar dari siksa neraka dan berubah status dari kafir menjadi mukmin. Maka ketika muazzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, jawaban yang boleh dipakai dua-duanya, mengikuti kata muazzin dan menjawab dengan mengatakan kharajta minan nar. Nah, sa paling unik niki hayal shalah hayal falah. Ketika muazzin mengatakan hayal shalah, lamun terjemah niki nanti ada sembahyang, ini saya menjawab kena hayal shalah, hay bani menjawab kena hayya, saya bani. Pasti jawabannya la haula wala quwata illa billah. Padahal ketika sembahyang nih, ente ada sembahyang, ente mulai itu nih. Hayya shalah. Siapa yang berani menjawab mengatakan hayya? Dengar dengan baik nih. Pasti jawabannya la haula wala quwata illa billah. Karena ketika orang melakukan salat itu tidak ada daya upaya kita, kecuali hanya dengan bimbingan Allah. Kenyakin sembahyang niki. Ma asabaka min musib min khairin fa min Allah wa ma asabaka min sharrin fa min nafsik. Apa kebaikan yang menimpa diri Anda itu dari Allah. Apa kejelekan yang terjadi pada diri Anda itu tidak dengan bimbingan Allah. Maka ketika kita melakukan kebaikan, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Menu masih ketika hayyalal falah, mari kita menuju kepada kemenangan. Mulai enteh ya tuh nih. Hayyalal falah, hayya. Ente ya temenang, ente mulai nih. Tapi jawabannya la haula wala quwata illa billahil azim. Ini sejarah azan, dan azan itu dikumandangkan sampai sekarang. Jadi masalah. Kiri-kiri pirang batu Lombok robah azan jadi bang. Bang kan jadi mungkin nih. Kiri-kiri pirang mulai berubah. Sedikit ngebang juga ngebang, dilarang dalam kita ngebang nih. Azan yang ada. Tapi kenapa orang Lombok selalu bilang ngebang juga ngebang? Mungkin sekarang ngebang nih. Karena ibu-ibu nggak tahu nih. Selalu nih bang. Nah ternyata lamun bengkel nih, lamun nara tahu sasimit nih, itu azanan nih. Nah batur dengan doa bahasa kena bangar juru dia. Azan kadu nih. Diminta bangar dan budal ke apa jin-jin sejahat nu. Nah iya nih azan jadi asal sakena apa azan jadi bang nih. Setiap kau sasimit ke azanan bangar juru dia nih ngarklang bang masuk nih. Pujan kemangkin kadu bang nih. Niki sejarah nih. Nah ini adalah cara untuk memanggil orang mau melaksanakan sholat. Nah, andi dekat Tuhan, dikembing sembahyang. Nabi jawabannya jawab saya. Sholat kalau dipandang dalam perspektif hukum Islam, konsekuensinya ada dua. Pahala dosa.
Mun tegawe mau tepahala, mun tegawe mau dosa. Nah niki hukum Islam. Tetapi sholat kalau dipandang dalam perspektif rukun Islam, mun tegawe ia dengan beriman, namun tegawe ya kafir ditinggalan rukun iman, rukun Islam. Tergantung pandangan tiang kelunggu. Lamun terpandang secara hukum Islam, dua kemungkinan, mun gawe mau pahala, mun digawe mau dosa. Lamun pandang secara rukun Islam, yang mengerjakan rukun Islam adalah orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, yang tidak mengerjakan rukun Islam adalah tidak beriman. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, kata panggilan ini, kata ya ayyuhalladzina amanu di dalam ilmu ulumul Quran itu ayat turun selalu dikaitkan dengan ayat madaniyah. Lamun masih ada Mekah selalu menggunakan kata ya ayyuhan nas, hai manusia. Nah, berkaitan dengan ini, syarat orang mendirikan salat niki adalah suci. Suci niki dibagi dua, ada suci zahir, ada suci batin. Nah, lamun suci zahir ada 4. Mandi, wudu, tayamum, istinja. Nah, niki kepada mandi zahir. Nah, yang kedua namanya mandi batin. Mandi batin itu adalah luruskan etikat kita dengan istighfar dan bertaubat. Sehingga ada, mohon maaf jemaah sekalian ya, mungkin jamaah sekalian pernah mendengar hadis disampaikan oleh Tuan Guru sebuah bahasa barang ini. Lamun nara dengan nanya macong oleh balen din bani datang malaikat pun. Ada hadisnya. Nah, di dekat wal kiri-kiri saya yaran malaikat sandi banyacong. Atau menilnya lamun si gedek ini pecah-pecah ngulung kah gedek kun. Coba nyeker sampai padang dulu pucak kiri-kiri kah ini kah. Hadis ini punya makna tersirat sebenarnya. Sakeun dende anak-anya macong lebar malaikat di mana niki. Yang dimaksud dengan hati rumah itu adalah hati. Lamun hati niki dunia tok isi. Iya, kebiasaan marak basung. Dunia doang pikiran dua pikiran yuk nene dewa zikir dewa semuanya. Malaikat dengan apa dibandingkan yang gemes datang, ini apa dibanding? Din milih baik bengatin dengan petunjuk dengan selalu dunia tok yang dipikirkan. Maka digambarkan kayak anjing. Nah, malah menyuni. Di pada tolok gambar porno malaikat di bagi datang mana? Gambar porno baru basung di mana? Ini gambar. Gambar itu adalah orang-orang suka menghayal. Malaikat tidak mau memberikan petunjuk ke dalam hati orang itu. Nah, bersihkan diri dari zahir, mandi, wudu, tayamum, istinja. Dan bersihkan hati dari batin daripada hal-hal yang membawa kita lali kepada Allah dan apalagi akan membawa kepada syirik. Baru setelah suci zahir, suci batin ini, baru kita berhak mendirikan sholat. Baru berhak mendirikan sholat. Nah, ada perbedaan pendapat orang tentang beda mendirikan sembahyang melaksanakan sembahyang. Dan melaksanakan sembahyang ya, di Majelis Islam ada sejarah selesai. Tapi mendirikan sholat itu adalah setelah salam kanan salam kiri diterjemahkan dengan kehidupan yang akhlakul karimah. Nah, sehingga lamun bicara soal sembahyang niki bicara masalah berat sebetulnya. Ya. Innaha lakabiratun illa alal khasir. Sungguhnya orang-orang yang sholat itu persoalan sholat itu persoalan berat. Lakabiratun. Sholat ini soal berat, jadi gampang nih. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan poin-poin saya ini. Andin tiada ketuban, ia kami mau sembahyang. Jawabannya karena kita masih menjadi hamba. Hamba itu identik dengan budak. Budak itu diidentikan dengan bodoh. Nah, lamun dia perintah, dia tahu begawian. Maka datanglah kewajiban sholat. Diwajibkan tiang pelungguh ini sholat. Karena kita masih berstatus budak.
Nah, budak yang cerdas, hamba yang cerdas berpikir, yikembe mu kewajiban sembahyang. Yikembe kira-kira. Oh, ternyata adina seluruh hamba menyembah Allah tidak akan menambah keagungan Allah. Ada seluruh hamba seluruh tidak menyembah Allah, tidak mengurangi keagungan Allah. Lamun menu sembahyang niki kewajiban atau kebutuhan. Nah, kira-kira pira mulai jadi sembahyang jadi kebutuhan ibu-ibu, atau masih bertahan oleh kewajiban. Orang yang menjadikan sholat sebagai kebutuhan beda dengan orang yang menjadikan sholat sebagai kewajiban. Karena kalau menurut untuk kewajiban mulai terbak juni lagu-lagu kebutuhan lain. Coba mungkin ibu-ibu pernah melihat arah dengan pelayan di waktu palik yang kembi nyebung di waktu boya, nyebang di waktu sili, mengerang mesa. Nah, kira-kira yang kembi ini yang Jokowi sih pelayan di waktu boya terpalik. Kenapa? Dia butuh. Sembunyi dan dicari. Kenapa? Dia butuh. Cemberut dan dimarahi. Kenapa? Dia butuh. Ini sudah mau dicemberut. Ngereng doang bisa nih. Kenapa dia enggak? Dia butuh. Lamun dia ngereng ini subuh. Bisakah kita jadikan sholat sebagai suatu kebutuhan? Atau masih menjadi sebuah kewajiban? Tidak salah sebagai kewajiban, tapi itu masih dijadikan anak SD, mupiran jadi SMP, SMA. Orang yang menjadikan sholatnya sebagai satu kebutuhan beda dengan sholat yang menjadi satu kewajiban. Kita derajat nih. Nah, sholat itu kebutuhan atau kewajiban? Orang cerdas menjadikan sholat sebagai kebutuhan, tapi orang awam menjadikan sholat sebagai kewajiban. Kira-kira ini masih tawam atau masih dekat? Wah, cerdas nih ibu-ibu. Pilihan di ini sebab jujur baik masih tawam nih. Lagu Arab tuang guru berani kan ini. Jamaku sekalian bahasa niki. Bimbi tau pada sembahyang, mandin sah sembahyang lamun diarah aku. Nah, kira-kira ini salah apa kena tuang guru ini? Salah? Nggih. Lagu nanti bangkit yang berketuan. Lamun sembahyang, aku sembahyang perdu zuhur atau sida sembahyang perdu zuhur nih. Munara sembahyang kena sida sembahyang perdu zuhur dan sah sembahyang pasti sembahyang kena aku sembahyang perdu zuhur. Tuan guru bahasa bibi sudah pada sembahyang dan sah lamun diarah aku. Pintar di padang ini Pak Guru ini padang ini sembahyang sesat lamun kena aku sembahyang perdu zuhur. Sah mungkin sembahyang lamun diarah aku. Pak Guru nunjuk dengan ini tuang apa jamaah sawam itu lah segera Pak Guru yang menggerani kemudian sembahyang. Padahal ketika kita sudah mengatakan aku sembahyang perdu zuhur, teteh aku sakit. Tentu Pak Guru ini jadi salah. Nah, sholat itu oleh para ulama tasawuf digambarkan barang ini. Lesri pengorong arah suku Bali. Lejulun Bali niki arah pelang 5. Muplang niki bertulis zuhur 4 rakaat waktu sekejap tergelincir matahari. Asar 4 rakaat waktunya sekian. Maghrib 3 rakaat waktunya sekian. Isya 4 rakaat waktunya subuh 2 rakaat usia. Pelang niki betul lejulun Bali, lisrin pengorong. Setiap dengan lewat beringat pelang. Zuhur 4 rakaat, asar. Apa setiap dengan lewat? Lagu dia narak bayi ya coba entul pada istri pengorang lewat pelang ini arah apa nih. Itulah gambaran orang awam tentang sholat. Enggak luntur. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 4 rakaat. Segera yang enggak luntur. Para ahli tasawuf membahas ini. Coba entul istri pengorang lewat istri kemudian pelang ini. Ternyata di belakang pelang ini ada rumah. Nah, saran balik pasti dia punya pintu. Coba boya lawang, boya kunci. Dimana lawang boya kunci. Mau buka, mau coba kamu di balik ini. Maka yang namanya rumah pasti ada lemari. Lalu membeli lemari boya, lemari itu kunci. Mau buka lemari. Anda di situ akan menemukan dokumen rahasia. Nah, pelang itu namanya syariat.
pintu masuk ke rumah itu namanya tarekat, lemari itu namanya hakikat, dokumen rahasia itu namanya makrifat. Nah ini kisah ini Sayyidina Ali pernah bilang, li ilmani ilmun basastu indan nas wa ilmun basastu indan nas kata tumuni. Tiang berdua dua ilmu, satu ilmu yang sampaikan kepada umat seluruhnya, tapi satu ilmu kalau yang sampaikan jaminannya belum pada mati ke pulau mas. Itu kalau dikaitkan dengan tasawufnya para pakar tasawuf niki itu yang sering kadang-kadang orang takut belajar itu, tapi itu harus rapi mempelajarinya niki. Lebengkel marah niki, indin sembarang dengan kebeng baru tuan tiang niki masalah tarekah niki, kecuali yang sudah memang punya kapasitas kemampuan tu niki. Namun kita bahas tentang sembahyang. 5 menit yang bahas tu niki di rapi-rapi. Napi intin sembahyang, napi tujuan sembahyang, napi rahasia sembahyang, napi hikmah sembahyang, dan napi padilah sembahyang. Pertama inti dulu. Napi inti sembahyang. Inti niki lamun dikelan sama dengan gizi. Kan lain wah timpa lombok niki si gizi buruk ini niki. Sampai dari pusat dulu niki. Bahkan tiang diperintah oleh bupati dulu Lombok Barat Pak Iskandar ceramah di tempat terjadinya pertama kali busung lapar itu. Karena kurang gizi. Nah sholat ini kalau sudah diketahui intinya, maka khawatir jangan-jangan sholat ini nanti akan disebut jadi busung amal, ya? Busung amal. Karena kalau makanan tanpa gizi nanti akan timbul busung lapar. Kalau sholat tidak diketahui intinya, maka akan jadi busung amal. Munafi inti sembahyang ini. Inti sholat itu khusyuk. Lalu nabi yakin khusyuk. Nah ini balik. Luwi pendapat tentang khusyuk. Arak support dengan datang duk tiang niki. Coba cerita tiang sebenarnya nabi khusyuk niki. Buni niki. Nah tiang balik tanya, apa yang anda tahu tentang khusyuk? Meninjau nih ketekan berlebih. Lamun demi khusyuk sembahyang, ingat arti nun. Lamun ingat arti piran, ingat nenek. Arti ingat arti bibih menyelimut, arti terjemah jadi. Mu piran ingat nenek. Anu malik nun. Dia orang khusyuk. Aku yang pengetahuan tentang khusyuk. Lamun milih khusyuk sembahyang, ingat tak usah sujud. Indang segala sesuatu. Wah lakukan, wah lakukan guyun. Jadi demi kena atau usah sujudmu sejadah ini gambar lulul kurun. Ini silasin kurun. Guyun dia khusus mana kun. Lamun menu berbeda. Kadang dulu lempeng anak. Ingat kayak lempeng gambar rundur mana sejadah. Enggak ada lebih juru anak. Tahu tu baru bertulis sekali kena rubah tu. Mupian dia khusyuk. Apa khusyuk itu? Khusyuk itu sadar. Apa yang disadari? Itu jawaban la haula wala quwwata illa billah. Menyadari bahwa aku tidak berdiri tapi aku didirikan. Aku tidak takbir tapi aku ditakbirkan. Aku tidak ruku tapi aku dirukukan. Itulah jawaban hayya salah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi arti khusyuk itu sadar. Sadar aku tidak berdiri tapi aku didirikan. Sebab kalau orang tidak sadar, teler. Nah, kan mulai sadar kini teler. La takrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu wa taqulu. Jangan kamu dekati salat kalau kamu masih dalam keadaan teler. Sampai kamu mengerti apa yang kamu katakan. Orang teler ngomong tapi tidak mengerti apa yang dia katakan. Orang sholat tapi tidak tahu intinya. Nah, kan sholat teler jadi. Tunggu, baca sebanyak teler jadi. Inti sholat itu khusyuk. Arti khusyuk itu sadar. Apa yang disadari? Aku tidak berdiri tapi aku didirikan. Aku tidak ruku tapi aku dirukukan. Aku tidak sujud tapi aku disujudkan. Itu arti sadar dan itulah dia khusyuk. Ya. Nah, lamun khusyuk marang imai hidup sembahyang. Kemudian yang kedua, apa tujuan sholat? Tujuan sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar.
Nah, kata keji dan mungkar ini apa? Keji itu diantara perbuatan keji yang paling keji adalah hal-hal yang membawa kepada syirik, menyekutukan Allah dan mencintai sesuatu lebih daripada Allah. Di dalam kitab Risalah Qusyairiyah, bahkan dalam Sahih Bukhari dikisahkan tentang Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Nabi Adam ketika dia di surga yakin kekal di surga. Pengakuan dia. Tiba-tiba dalam hati Nabi Adam kekal di surga memesak-mesak. Benar. Akhirnya Nabi Adam didorong perasaannya untuk meminta sesuatu. Nenek kaji dalam kekal di surga jambe kanci. Nah, terkabulan nih. Tiba-tiba Nabi Adam tidur dan ketika tidur ditarik tulang keong ini pada tulang gendel ini, mundur piang Siti Hawa. Ada masih tiram Hawa aja di menjadi Hawa tiram masih. Mundur nasi usah kilang. Sudah saya. Pada malam pertama nanti. Nah, dari situlah ceritanya Adam ini terjerumus karena melalui Hawa. Coba aja mesak-mesak Adam dan bau tergoda si iblis. Lagu Hawa tergoda. Wah, jak goda Hawa kena din mayangan jadi Adam kelantongan jadi si Hawa. Tuh gara-gara kelakuan ini. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam berpuluh-puluh tahun kawin dengan Siti Sarah. Dia ini benar-benar PC Sarah. Aku melihat berdua anak nama yang lanjutan perjuanganku nih. Beng kebemerari Malik. Dulu juga ibu-ibu. Sabar. Unin Sarah niki lau di dang. Lamun demeli merari ja Ibrahim tiang boyaang. Unin Sarah, nggih pokok sabagus. Jadi milu sini. Teboyang ketemulah Hajar. Hajar ini anak buah Sarah. Anak buah Sarah. Dan begitu akad nikah terjadi pisah Sarah dengan Ibrahim. Ibrahim membawa Hajar ke Mekah. Sarah tinggal di Palestina dalam sejarahnya. Dan sampai di Mekah lahirlah Ismail. Nah, dia lahir Nabi Ismail si kangen. Nabi Ibrahim yang bijen enggak. Takut nih kan kangen lalu anak berdupan dia aku nenek. Gorok anak itu kan. Ya Allah, kenyekin enggak nganak baru lahir. Amu kenyekin lu kangen gorok Ibrahim anak tuh. Nah, iya aran syirik tebar Ibrahim dan disuruh gorok. Nenek paling cemburu nenek. Di dalam kitab Risalah Qusyairiyah ini ada judul khusus namanya Al-Ghirah. Ghirah itu cemburu. Nenek paling cemburu ibu-ibu dengan pasti cemburu. Nenek paling cemburu. Ketika Ibrahim cinta kepada anaknya, cemburu nenek. Lalu sekutu ada kursi anakku nih, gorok Ibrahim. Tetapi Ibrahim itu orang taat, gorok kan. Ismail itu adalah orang yang taat kepada bapaknya. Lamun sidikahmu ya bapak sila. Nah nih, ini nenek pada patoh nih. Pada patoh juga usaha Ibrahim ini gorok anak cemut gorok. Membunuh yang ganti isi bebe. Nah, niki sejarah tentang bahwa tujuan salat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya fahsya itu hal-hal yang mengarah kepada syirik. Milih katanya cegah kepada perbuatan syirik dan munkar. Nah, kaitannya dengan perwira kemanusiaan ini. Tujuan salat itu adalah tercegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Saketelu, rahasia salat. Rahasia salat itu yakin. Mu yakini kita bagi jadi dulu ara-aran ilmu yakin, ara-aran ainul yakin, ara-aran hakul yakin. Lamun tiang bercerita dari pinggir sami, misal lah searan buah naga nun gaya mai. Padahal dari manusia buah naga. Karena tiang bercerita nyadun kamu sudah bercerita. Nah, iya aran ilmu yakin ini. Tiba-tiba lalu menjawabkan berdesir buah naga. Nih buah naga ada cerita si tuan gurun. Nah iya kan, ayo yakin ini dia berdesir. Coba terbeli memang terasa, demin rasa ini iya kan hakul yakin ngerasa. Jadi rasa tak pernah bohong. Nah, karena hakul yakin rasa ini. Nah ini ya sembah nenek niki
nyembah kene wah bertahun-tahun ini umur tangga seralo beh masalah itu udah sembah nenek nggih kira-kira mbi dah keyakinan jok nenek si penyembahan ini saya nenek dah nanti mana lamun pondok dia ni kira bengkal kanak-kanak kita yang sudah didik mengatakan siapa Allah zat yang jauh tiada jarak dekat tiada batas berbeda deparan jauh darat jarak deparan rapat darat batas. Apa jadi? Yang ada adalah rasa. Nah, karena rasa nggak pernah bohong. Rasa apa? Rasa dekat dengan Allah. Jadi dalam kata siapa Allah? Zat yang jauh tiada jarak, dekat tiada batas, tiada ruang kosong dibuatnya. Dengan izinnya bergerak alam semesta. Niki yang belum niki kena kosong di sisi Allah ada yang kosong. Andin ya tentu kosong niki salinara dengan to kirim SMS. Cek kuna sedikit. Jakarta lagi andainya kosong sentri huruf nih lelana tapi kan anda kosong padat semuanya tidak ada yang jatuh hurufnya maka siapa Allah zat yang jauh tiada jarak dekat tiada batas tiada ruang kosong dibuatnya dengan izinnya bergerak alam semesta yakin seyakin-yakinnya tentang Allah itu dekat dengan kita maka itu adalah rahasia sholat lamun dia mengenai rahasia sesuatu yang masih dalam penasaran nanti jadi masalah tentu yakin nenek rapat berembe ibu-ibu yakin dari nenek rapat berembe beda ada bukti yang keyakinan tuh salah satu bapak-bapak berembe sebab yakin itu tidak sekedar menilai salah tetapi dia tidak pernah lupa pada Allah selalu denyut jantung denyut nyadi hembusan nafas adalah bagian daripada zikirnya kepada Allah SWT. Nah, rahasia sholat itu adalah yakin, meyakini Allah sedekat-dekatnya. Namun arah kisah nih, Abu Bakar mengatakan hamba yang menyembah itu terbagi jadi salah satu asnaf, jadi 3 golongan ini. Ada orang menyembah Allah karena takut siksa, ada orang menyembah Allah karena mengharapkan rahmat, dan ada orang menyembah Allah karena cinta. Nah, kira-kira yang belum menikah menyembah ini karena apa? Awas, syaratnya berat. Penuh dengan pengorbanan ini, karena orang bercinta butuh pengorbanan. Nah, kalau orang menyembah Allah karena takut siksa wajar. Ada satu riwayat menjelaskan ini Umar basijak Rasulullah rele yang kita surga pokok yang diri kita neraka. Mos Rasulullah Umar lamun di surga ya neraka ya Umar di neraka ya surga. Itulah saya Rasulullah saya anti neraka. Wah. Lagu Arab nama ini Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah niki ia girang seru-seru nangis tengah malam dan menjerit dengan bahasa-bahasa puisi. Inna ya Allah berpuluh-puluh tahun telah ku sembah engkau, aku tidak takut siksamu, aku tidak mengharapkan surgamu, tapi aku hanya mengharap rahmatmu ya Allah. Ya namun rahmat ya kasih sayang ilik meneraka surga jadi. Nah, paling hebat Abu Nawas. Abu Nawas itu tidak pernah berhenti denyut jantung dan nadinya hanya dengan ingat kepada Allah. Apa kata Abu Nawas? Saya siap masuk neraka asal bersama Allah. Kira-kira malaikat neraka yang gembira itu kecil. Nah, itu artinya orang yang cinta. Aku tidak peduli kemana aku diajak sama Allah, yang penting aku bersama Allah, karena aku yakin Allah tak akan pernah menyengsarakan orang yang bersamanya. Itulah cinta. Kira-kira dalam 24 jam lebih berapa jam Anda ingat Allah dan berapa jam Anda lupa Allah? Baru ingat aja udah ada karuan. Bagaimana mau cinta kepada Allah, bagaimana mau dilindungi. Orang-orang menyembah Allah terdiri dari 3 golongan ini. Kira-kira yang belum menyembah Allah karena takut siksa nggak salah, mengharapkan rahmat benar. Nah, Abu Nawas nih paling berat nih, ya, karena ingin bersama Allah juga paling benar.
semuanya itu. Nah, itu orang yang mengetahui rahasia sholat. Karena rahasia sholat itu yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir itu artinya sembah Tuhanmu sampai mati artinya. Karena yakin itu diartikan mati. Jadi rahasia sholat itu adalah yakin bahwa Allah dekat sekali, sedekat-dekatnya. Bahkan ayat Quran mengatakan aqrabu min hablil warid. Ini ada pernah surat belum berbeda dengan ukur ini. Masih jarang kamu dengar aqrabu min hablil warid. Tapi ayat kedua mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ieu ka isi di serotan ke sini mimpi tahu. Rapat jalan kan? Nah, keterukan la tahzan innallaha ma'ana. Ndak pada sedih dekan nenek. Nah, lamun bau tumbuh keken cemaran niki penyembahan yang perlu sudah menyingkap rahasia salat. Nah, selanjutnya ada hikmah salat. Ada hadis Nabi mengatakan kum fasalli fa inna sholata syifaun. Pada turut sembahyang, sehingga sembahyang niki oat. Andin dia ngeri tadah. Ani ngulun dari mau sembahyang kerang-kerang bayi sunat. Ngone-ngone ya suhu lulusan. Sehat jadi secara fisik. Andin dia bingung. Tidak tahu menyelesaikan masalah. Ambil wudu, sholat dan mohon kepada Allah. Ya. Lalu ketika dia mohon kepada Allah, sholat yang merasa membuat dia dekat dengan Allah, tidak ada jaraknya dan Allah akan segera menerima apa yang jadi permohonan yang perlu. Jadi sholat itu hikmahnya sehat jasmani dan sehat rohani. Sehat jasmani belum tentu sehat rohani. Okay? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat di TV seorang Gayus Tambunan. Lah, ya sehat awak nih. Lagu jago korupsi nih. Kira-kira jiwa nih sehat apa sakit? Nah, lu nih bukan udah dasi nih mesti. Muye paling boleh yang bayar pajak nih. Kepeng batu dengan baik nih. Itu secara zahir dia sehat, tapi batinnya jadi tidak sehat. Jadi orang yang sholat itu menjadikan orang yang pelaku sholat sehat jasmanian wa rohanian, zahiran wa batinan. Nah, lagu mohon maaf yang sekalian, li akhir-akhir ini banyak sekali orang serajin sembahyang ketika sholat dia takut. Ada 3 malam yang lalu yang dalam satu pengajian, setelah selesai pengajian yang berikan bertanya kepada jamaah, ada pengalaman khusus tiang nih katanya. Tiang sholat tahajud malam, demi kemau salam 3 kali, narik li rakaat kedua tiba-tiba dia kepental ke belakang. Saya tanya itu berapa kali? Sampai 6 kalian. Ada apa ya? Nah, ini orang gaib nih, ya. Ada gaib, jin yang akan menghambat kita untuk dekat kepada Allah. Nah, itu banyak terjadi sekarang ini. Orang kerasukan. Karena mohon maaf sekalian, kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari penyakit. Ada namanya penyakit tabiat, batuk, pilek, kenapa ada? Biasa niki selama niki depan tabiat manusia. Tapi ada yang kedua namanya penyakit ain. Penyakit ain ini gangguan jin. Bisa jadi karena pengaruh lingkungan, bisa jadi karena perbuatan orang. Itu penyakit ain. Nah, penyakit ain ini lawanannya adalah ayat-ayat Al-Quran. Kalau penyakit tabiat itu adalah puskesmas. Kamu kedua ini ya ayat-ayat Al-Quran. Nah, sejarahnya dulu pernah Rasulullah sakit, panas kan, 3 hari 3 malam. Datang malaikat Jibril, Muhammad, Anda ini disihir oleh orang Yahudi. Sihir itu ditaruh di bawah batu di dalam sumur, kata malaikat Jibril. Nabi nanya, bagaimana cara kita ambil? Perintahkan sahabat-sahabatmu buang air sumur itu dan angkat batu, akan ketemu benda di situ. Dilakukan dan benar, mengkedaikan benda bertali solas. Jauh si sahabat, terlepas benda niki taruh dalam marah niki, solas sekali. Terlepas dari Rasulullah. Jibril datang,
Nah, ini dia Jibril, benda yang ditemukan yang Anda sebut itu. Oh iya, langsung Jibril membacakan ayat itu, asbabun nuzul surat Qul a'udzu birabbil falaq nih. Dibacakan Qul a'udzu birabbil falaq sekali oleh malaikat Jibril, ikut Nabi, terbuka ikatannya satu. Baca lagi terbuka sampai Nabi dan malaikat Jibril membaca 11 kali Qul a'udzu birabbil falaq, semua ikatan bandanya terbuka dan Nabi sembuh seketika. Saya berpendapat, saya baca Qul a'udzu birabbil falaq 11 kali di depan si seher, di depan si jin, kira-kira berumit. Lagu Arab nanti seperti berlemu sejumlah berapa kali dia baca, tapi dia renungi kandungannya. Kira-kira lebih bagus hari marah ini zaman sekalian. Ada dengan kadu sepeda motor, mereka jalan Mustafa, mulai le kiri bertulis belok kiri lolos, ini standar sepeda motor baca 11 kali, belok kiri lolos, lolos, kiri berumit. Ada dengan sepeda motor belok kiri, ini baca lagu lolos, lebih bagusan. Saya baca 11 kali belok kiri lolos, satu saya lolos. Berarti ngerti saya lolos niki. Dan saya lolos udah ngerti. Nah, artinya apa? Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu ada menjadi obat penyakit ain yang disebut dulu niki. Nah, saat keluar penyakit nafas. Nah, niki dengan tahu ada dipilih obat sentuhan niki. Sholat itu sebetulnya adalah obat untuk penyakit itu juga semuanya, baik fisik maupun penyakit ain, penyakit selain ini seluruhnya bisa diobati dengan sholat. Nah, terakhir adalah padilah sholat. Padilah sholat itu adalah ada banyak sekali dalam kitab Hikmatut Tasrih wal Falasifah maupun dalam kitab-kitab tasawuf lain menyebutkan tentang padilah sholat, diantaranya adalah tanwirul qulub, menjadi pencahaya di hati. Bahkan ada hadis bilang marah ini, innal kalba yasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati manusia suka karatan sebagaimana karatannya besi. Para sahabat bertanya, pakai payijilahu ya Rasul, mau berminta persi karatan bisa jadi kilatan. Rasul menjawab, bitaubati wa qiraatil Qur'an wa salatil jamaah. Nanti dengan bertaubat, baca Quran dan sholat berjamaah, jadi sholat itu menjadi tanwirul qulub, menjadi penenang, memberikan cahaya di hati, dan hati yang karatan berubah jadi hati kilatan. Namun hati kilatan itu hati sejuk, tenteram, damai. Jemaah sekalian, ampurin ya, kita sering lali bahwa di diri manusia itu ada 3 bagian yang harus diberikan makan. Lagu itu sekik doang yang terung. Lamun otak harus diberikan makan dengan ilmu. Lamun hati harus diberikan makan dengan zikir dan bertaubat. Nah, sabawa jauh keruan. Nah, iya doang terung sabawa niki nih mau sepan telu kali sejelu. Musa atas niki otak ditati pir kali sejelu. Nah, kalau otak sudah rusak dan kalau hati sudah kering, itu jangan heran orang menjadi katos dan sikapnya aneh-aneh dan orang bilang nyeleneh. Maka sholat akan menetralisir semua itu. Isi hati dengan banyak berzikir, isi otak dengan banyak belajar, dan isi perut dengan yang halal. Nah, 3 poin ini akan menjadikan orang akan tumbuh di alam kehidupan yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam ini. Di mana? Jam berapa nih? Niki jam berapa nih? Ya? Niki jam berapa nih? Mungkin jam 12:28 menit baru ada zuhur. Sampai zuhur niki. Nggih, jemaah sekalian. Menarik untuk bisa menopang sholat yang pelungu sabar niki harus ada ilmu dan harus tumbuh keyakinan. Nggih. Jadi mungkin dengan nyembah lamun dia ilmu dan ada keyakinan. Nggih.
Nah, di dalam kitab Kasyifatus Sajar, Syekh Nawawi Banten menulis tentang penjelasan mengenai iman sebagai landasan orang sholat. Sebab Rasulullah SAW di Makkah 12 tahun menyampaikan risalah tauhid tentang keimanan kepada Allah dan mengajarkan mereka akhlakul karimah. Setelah di penghujung tahun ke-12 baru peristiwa Isra Mi'raj, baru mulai dengan sembahyang. Jadi sedeman peristiwa Isra Mi'raj dinara dengan sembahyang. Nah, jadi kalau Anda orang belajar agama seharusnya belajar tentang keimanan dulu. Adik saya tahu saya sembah. Nah, lamun di mantau nenek, di mantau ya sembah. Lamun nyembah di kedua-dua, jangan salah sembah. Atau baris arah seperaja ilmu dalam gatimu dimilih nyembah. Undi sembahyang nih mu. Nah, ibarat dengan sabudui Bali, lamun nara pelang nih. Kan harus ada pelang nih lima baru. Niki beduin baru nara pelang. Ni Bali napi jadi nih. Nah, mubaris juk masjid di nemi, juk purun di, juk gereja di, juk piharan di. Nah, ini manusia di. Tinggal dah balik di manusia ya jadi sang benahi 4 jadi ini. Nah, orang yang sholat, orang menyembah Allah atas dasar iman. Nggih, sabaru niki. Nah, Imam Syekh Nawawi Banten menyebutkan tentang tingkat keimanan yang menjadi standar kita untuk menyembah Allah sabaru niki. Kembali mulai baru niki ya. Pasal tentang iman dibahas di situ. Iman itu menjadi 5 tingkatan. Ada namanya imanu taklidin. Adalah seseorang beriman kepada Allah karena dia mendengar gurunya, mursyidnya, pembimbingnya bertaklid kepada pendapat imam, kepada pendapat gurunya. Niki teparan imanu taklidin, dan itu benar. Bagi orang awam harus berguru dan ikuti guru yang benar. Dan kalau dia beriman dengan petunjuk guru, itu namanya imanu taklidin. Iman bertaklid kepada gurunya. Dia iman kepada Allah karena dibimbing oleh gurunya. Dan itu namanya iman dan itu benar. Nasa kedua, aran imanu ilmin. Dia beriman kepada Allah karena dia punya dalil-dalil yang terkait tentang wujudullah. Baik dalil Al-Quran hadis ataupun dalil nakli maupun dalil akal. Sehingga keyakinannya kepada Allah kuat karena dia punya ilmu. Nah, ini namanya imanu ilmin. Nah seketentu ini berat nih. Nanti yang belum memiliki berkisar antara imanu taklidin dan imanu ilmin. Nah seketentu depan imanu ayyan. Iman ayyan itu ya kemampuan pribadi seseorang atau bersama mursyidnya menekuni terus jalan mendekatkan diri kepada Allah sehingga dia selalu merasa dikontrol oleh Allah, dan itu namanya muraqabah. Ketelu baru ini kita pada iman ayat, iman orang-orang yang selalu muraqabah, selalu merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keempat teparan imanu haqqin. Imanu haqqin ini adalah iman orang-orang terus meningkatkan diri di muraqabah menjadi musyahadah. Dia menyaksikan kebesaran Allah baik pada diri maupun di luar diri. Nah, jangan ngilang nih kebesaran Allah salah dia niki jadi luwih gati. Lagu dia tak peti bertelengu. Yang dengan contoh ni jamaah sekalian. Lamun tiang pelungu beli sandal. Demi seminggu kalau sudah lagi iris nggih. Iris. Lalu tiang pelungu pergi lalu juga bangkat mau nambah. Dinapa iris imun sayang tebal. Niki orang beletong. Beletong itu tanda kebesaran Allah. Bintuh bertelengu niki. Mu ande ni meniki iris marak sandal. Tung dak doang ni men. Beletong itu tanda kebesaran Allah. Lagu itu bertelengu. Beletong tanda kebesaran Allah. Dia tak bertelengu niki. Ada seorang ahli tasawuf mengatakan bahwa air liur itu telaga Kal-Kausar. Coba, lamun kekeluaran di arah sieun masih tahu. Lamun elor di arah apa ya main? Tanda kebesaran Allah niki. Dia tuh bertelengu. Sila, mu elor niki nimbau di arah, mu nimbau sedekahan.
Ada demi dolorelo. Sa berbeng di tau berbeng, sa tebeng di tebeng. Tapi itu tanda kebesaran Allah. Imanu haqqin, melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada diri ini. Itu iman haqqin itu. Atau lamun tiang berketua oleh jamaah sekalian ya. Jamaah sida dengah tiang ceramah. Apa ada dengah? Apa yang dengahan kentok niki loang atau gendang? Arah dengan normal kentok minta ampun. Apa jadi hasilnya di situ? Kita tidak mendengar tapi kita diperdengarkan. Kita diperdengarkan. Sadar bahwa kita diperdengarkan. Itu baru kita ingat kepada Allah. Coba lamun jangkaran serius tiang. Sambil penteng dengan nyeriwang. Bola mata, bulu mata tuh. Enggak kita melihat tapi kita diperlihatkan. Itu juga kembali kepada la haula wala quwwata illa billahil azim ketika kita diajak salat. Dan ini masuk pada imanu haqqin. Itu namanya musyahadah, menyaksikan kebesaran Allah yang ada pada diri ini dan yang ada di luar diri ini. Maha dahsyat Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada hambanya, tapi hambanya selalu lalai melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Contoh malik dikit dalam hadis panjang niki yang pakai bahasa Indonesia niki. Hambaku, kata Allah, aku minta makan kepadamu, kenapa kamu tidak berikan aku makan? Katanya. Apa jawaban Allah? Jawaban hamba, ya Allah, engkau maha agung, maha mulia, engkau memberi segala-galanya. Bagaimana mungkin kami akan berikan kau makan? Hambaku, ketika ada orang miskin minta makan kepadamu, kenapa kamu tidak berikan dia makan? Ketika Anda berikan dia makan orang-orang miskin itu, di situ kamu temukan aku. Nah, jamaah sekalian, ini dicena boyan nenek. Berbe, beng sedekah dengan sebutuh sedekah ini, tuh dari nenek. Beng bantuan dengan sebutuh bantuan tuh dari nenek. Dikit orang butuh bantuan dikit mana-mana serupiah. Itu di situ ada temukan Allah. Musyahadah, itu namanya imanu haqqin, menyaksikan kebesaran Allah yang ada pada diri ini. Okay? Imanu haqqin ini melahirkan namanya ukhuwah. Ukhuwah dalam Islam niki setidak-tidaknya ukhuwah niki arah 5. Ukhuwah. Ukhuwah itu artinya saudara. Di dalam Islam ada namanya ukhuwah hayatiyah. Saudara dalam kehidupan. Nabi juga seirup niki bersematon ke itu. Apapun yang hidup itu bersaudara. Dan yang hidup itu ada hidup dengan napas, ada hidup dengan nyawa, ada hidup dengan cara lain. Allah jadikan seperti itu. Semua yang hidup adalah saudara kita. Lamun tidak yakin nih kamu yang bersahabat doang ke alam semesta ini. Itu imanu haqqin. Menyaksikan kebesaran Tuhan di luar diri ini. Ya. Ada lagi namanya ukhuwah basyariyah, saudara dalam kemanusiaan. Sai-sai manusia niki napi pun agama, napi pun suku, selapu sematon dalam kemanusiaan. Karena Nabi mengingatkan ke dalam hadisnya, kullun nas min Adam wa Adamu min turab, la farqa bainal arabi wal ajam illa taqwa. Seluruh manusia berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam berasal dari tanah. Di Arab beda cara dengan Arab, dengan non Arab saja beda nih takwa atau tidak takwa. Jadi itu namanya ukhuwah basyariyah. Nah, imanu haqqin menjadikan orang berpeka dengan saudaranya dalam kemanusiaan. Nah, lamun dengan barca, namun bantu dengan sama musibah, berbeda agama dia sebut ini bantuan kemanusiaan. Ya. Tapi itu sebetulnya adalah masuk dalam pandangan Islam namanya ukhuwah basyariyah. Basyar itu artinya manusia. Karena Nabi Adam itu disebut Abul Bashar. Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya. Nabi Muhammad disebut Imamul Anbiya wal Mursalin. Nah, saka berikut niki ada namanya ukhuwah wataniyah. Saudara dalam kebangsaan. Jadi seluruh rakyat Indonesia dalam kerangka NKRI mulai oleh Irian Jaya sampai Aceh ini bersematon dalam kebangsaan. Ini namanya ukhuwah wataniyah. Ada ungkapan para ulama yang mengatakan hubbul watan minal iman. Karena cinta kepada bangsa dan negara
Itu bagian daripada iman. Karena ketika kita menjaga bangsa kita, kita aman beribadah, maka beribadah kita aman menjadi bagian daripada iman. Nah, yang keempat namanya ukhuwah Islamiyah, saudara dalam keislaman. Islam itu perilaku, sikap yang baik. Okay? Sikap yang baik itu harus diperlihatkan dalam kehidupan yang penuh. Sama bilang dia loh, mohon maaf jangan sekali ibu-ibu, okay? Lamun desili lebih jajari ni kamu dapetinyo kena setan kamu. Kira-kira ingat dia sa bengkok. Lamun tunjuk dengan kena setan sekali, sesungguhnya kita 3 kali setan. Sila, pira bengkok. Lamun daripada hormatin dengan lain, sila pak kadung jempol kadung seolah-olah hormati diri 4 kali. Kalau Anda merendah kepada orang sama dengan menghormati orang sekali sama dengan menghormati diri 4 kali. Lagu lamun setanan dengan sekali, situ jadi setan 3 kali. Nah, itu ukhuwah Islamiyah selalu melihat refleksi. Nah, yang terakhir namanya ukhuwah imaniyah. Nah, ukhuwah imaniyah niki personality niki mesa-mesa niki soal keimanan niki, mohon maaf jemaah sekalian, iman niki anugerah nenek. Saieu teu perajahi niki rukun iman. Anugerah iman niki. Coba bayangkan. Abu Talib berlebih perjuangan bela Rasulullah. Lalu dia depan beriman. Abu Talib ini. Padahal perjuangan Rasul ketika sakaratul maut Abu Talib datang Rasulullah. Berkali-kali Rasul tua ucap kalimat saniki, asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Itu jawab si Abu Jahal. Bin negam membabu baru tahulah Abu Talib bulan Abu Jahal lempe. Ya Allah, Abu Jahal kurang ajar. Malik Nabi bahasa satu riwayat tapi satu versi ini. Ya pamanku ucaplah kalimat asyhadu an la ilaha illallah rasulullah. Berjawab Abu Jahal, ndak gadi tinggaran agama membabu baru tunin. Akhir bingung Abu Talib yang turut kiri arah Abu Jahal, turut kanan arah Muhammad. Ada satu riwayat, ini satu riwayat, versi satu riwayat mengatakan akhirnya Abu Talib berbahasa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad ibni akhirun. Nah, ku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah Muhammad ya anak semeton kuning. Nah, ia oleh sebagian Allah menghatikan dia tidak kategori beriman. Nah, niki itu namanya ukhuwah imaniyah. Nah, ketika orang mau sholat, ukhuwah ini terjaga. Karena sholat itu menjadikan orang-orang punya cahaya dalam hatinya dan melihat saudara-saudaranya. Baik ukhuwah hayatiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah imaniyah. Itu akan menjadi kehidupan mereka yang sehari-hari karena ia melakukan sholat. Nggih, baru pasang ini sampai ngebang nih. Itu apa kena azan nih. Ya ngebangar azan nih. Ampun aja mas sekalian marah pleh syarat yang niki wah keterbatasan yang lamun rasakan aja dari Allah.